Kita lanjutkan masuki injury time pembahasan kita puasa. Rukun Islam yang keempat yaitu tentang fi ahkamil i'tikaf. Tentang i'tikaf. Pengarang Syekh Al-Ghazi rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qorib menjelaskan apa definisi i'tikaf. Apa pengertian i'tikaf? Wa huwa lughatan. Jadi pengertiannya ada dua. Ada secara bahasa, etimologi, ada secara syariat, terminologi. Secara bahasa, al-iqamatu ala syai'i min khairin au syarrin, mendiami suatu tempat baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Secara bahasa, kalian di dalam WC lama, itu namanya i'tikaf. I'tikaf dalam WC secara bahasa. Misalnya kalian bertamu di rumah teman, i'tikaf secara bahasa mendiami suatu tempat, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Ini secara bahasa, bukan pembahasan kita. Makna yang kedua, pengertian yang kedua i'tikaf adalah iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Berdiam diri di masjid dengan sifat tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tikaf. Berdiam diri di mana? Di mall atau di diskotik? Masjid Al-Imam Syafi'i misalnya, atau masjid-masjid yang lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga teman-teman yang kehujanan ya Allah lipat gandakan kebaikan dan pahalanya ya. Ini jadi saksi. Dan ini bukan dalam rangka apa ya, berbangga-bangga. Alhamdulillah belum pernah libur pengajian gara-gara hujan. Belum pernah libur pengajian gara-gara hujan. Kalau di Pelaju ini masih agak jarang hujan. Dulu saya ngisi di Sako itu hampir setiap malam hujan. Dari Talang Jambi ke Sako dingin-dingin. Ya tapi tetap semangat pengajian. Saya dulu pernah nganggap pengen liburkan aja lah pengajian gara-gara hujan. Tapi Talang Jambi sama Pelaju ini Pak, kayak planet Venus dan Mars. Saya pernah dari Talang Jambi kehujanan, nyampe sini terang benderang. Loh kalau saya liburkan kajian gara-gara hujan, siapa tahu di Pelaju enggak hujan. Alhamdulillahnya saya kehujanan cuma nyampe dekat sini saja. Alhamdulillah. Ya, dari Talang Jambi tadi enggak hujan, ya aman, santai. Tengah-tengah gelap, bismillah, ya. Muhammadiyah masih nggak hujan, alhamdulillah. Ya, ternyata udah hampir dekat sini baru hujan, mau nepi nanggung ya karena udah hampir telat sholat. Ya akhirnya akhirnya lanjut saja terobos, alhamdulillah tetap dapat sholat di Imam Syafi'i. Ya. Jadi kita kalau hujan kita insya Allah nggak libur, ya, insya Allah nggak libur meskipun terlambat. Ya karena ada jas hujan. Kalian punya mobil mahal-mahal, mobil motor mahal, helmnya 300.000. Beli jas hujan enggak beli. Ya, jadi belilah jas hujan. Saya punya jas hujan, tapi enggak saya. Tadi itu tanggung enggak makainya untuk ya mepet tadi. Ya lanjutkan. Jadi itu arti i'tikaf secara syariat. Secara istilah mendiami masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waktin, setiap waktu. Kapan kita disyariatkan i'tikaf? Ada sebagian para ulama mengatakan khusus Ramadan saja dan ini wrong. Ini salah. Ini enggak benar. I'tikaf itu dalam mazhab Syafi'i dan ini yang benar adalah boleh setiap waktu. Enggak hanya di bulan Ramadan. Teman-teman i'tikaf misalnya hujan. Dan dulu saya pernah pengen i'tikaf di Pelaju waktu jomblo dulu. Karena hujan deras sekali. Dulu awal-awal kajian Masya Allah dulu belajar akidah kita ya. Sampai jam 11, 12 baru stop. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah. Pulang ke
ke rumah nggak jadi iktikaf. Tapi iktikaf kita ini bukan iktikaf, cuman pindah tidur saja. Pindah tidur di masjid. Ibadahnya sedikit. Wa huwa fil ashril awakhiri min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadri. Tapi waktu yang paling afdol, waktu terbaik itu di mana? Itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Boleh kapan saja, tapi yang paling baik di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kira-kira karena apa jadi malam yang terbaik? Iya, mencari Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 30.000 hari, lebih baik daripada 83,333 tahun. Ada yang umur 83 tahun Pak di sini? Enggak ada. Kejar Lailatul Qadar. Wa hiya inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasyiratun fil ashril awakhiri min Ramadan. Dan Lailatul Qadar di dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang bilang 10 hari pertama bulan Ramadan, ada yang bilang 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Yang lebih tepat Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fakullu lailatin minhu muhtamilatun laha. Dan kata Imam Syafi'i, tidak hanya malam ganjil, tapi juga bisa jadi malam genap, kata beliau. Tapi lakinna layaliyal witri arjaha, lebih diharapkan malam ganjil. Jangan tarawihan malam ganjil baik kita Pak. 21, 22 tidak, 23 tidak, 24 tidak, 25. Meskipun pendapat yang lebih tepat dikuatkan malam ganjil, tapi selayaknya kita hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa arja layalil witri lailatul hadi awi thalithi wal ishrin. Dan menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu lebih diharapkan tanggal 21 atau 23. Jadi ulama beda pendapat Pak. Ada yang bilang tanggal 21, ada yang bilang tanggal 23, ada yang bilang tanggal 27. Ya kalau 27 itu Masya Allah rame luar biasa. Ada yang bilang tanggal 29, ada yang bilang tanggal 31 enggak? Kenapa enggak ada? Karena bulan hanya 29 atau 30 Pak ya. Malam 31 lebaran, takbiran. Beliau membaca di sini matan bersuja wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf hukumnya sunnah yang mustahabbah, sunnah dianjurkan. Wajib enggak? I'tikaf wajib atau tidak? Tidak, hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib kapan? Apa? Hah? Iya, kalau dia bernazar. Kalau dia nazar jadi wajib, karena nazar artinya mewajibkan sesuatu yang enggak wajib. Saya nazar, kalau saya ketemu bulan Ramadan 1441, saya pengen iktikaf di Syafi'i 10 hari terakhir misal. Jadi wajib dia. Jadi wajib. Tapi kalau dia enggak bernazar, iktikaf hukumnya sunnah. Ya. Saya tadi pengen menjamak sholat, pengen request sama Ustadz, tapi nggak usah lah ya, disunahkan menjamak kita. Tapi karena kita masih di masjid, lebih baik tidak usah menjamak. Tidak benar bahwasanya wanita harus ada mahram ketika iktikaf. Kecuali iktikafnya safar. Iktikaf di Masjid Istiqlal baru ada mahram Pak, karena
safar. Tapi kalau akhwat iktikaf di Syafi'i misalnya nggak wajib ada mahram. Karena ada sebagian yang berfatwa demikian, ini fatwa yang salah, yang keliru. Ya, jadi penting kita mengambil ilmu dari orang yang benar-benar kredibel dalam masalah ilmu yang dia sampaikan. Ya, jangan cuma lihat orasi, lihat ya cara bicara ya. Kalau syekh-syekh itu Masya Allah berbicaranya enggak bagus Pak. Datar tapi Masya Allah menghujam ke dalam jiwa. Tapi betapa banyak orang yang ceramah Masya Allah orasinya kor-kor. Bagus gaya bicaranya, orator. Tapi ternyata apa? Yang berbicara hanyalah lisan saja, hati dan perbuatannya tidak berbicara. Beliau melanjutkan, walahu syartani. Nazar punya 2 syarat. Nazar lagi. Iktikaf punya 2 syarat. Kalian kedengeran gak suara saya? Jelas? Akhwat jelas ya? Jelas. Streaming jelas? Jelas. Syarat punya 2. Syarat punya 2. Iktikaf punya 2 syarat. Yang pertama an-niyatu, niat. Harus ada niat. Kalau cuma duduk menjeng di masjid enggak niat iktikaf enggak dapat pahala. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Ada teman-teman yang duduk malam-malam di sini untuk pengajian, niatnya pengajian bagus, cuman dapat pahala niat pengajian. Tapi kalau teman-teman menguatkan pendapat iktikaf itu boleh. Ya sebentar, niatkan iktikaflah di Syafi'i sebentar dari maghrib sampai 8:30 misalnya. Maka dia mendapatkan pahala iktikaf menurut pendapat Syafi'i. Tapi kita akan bahas nanti ya. Jadi yang pertama apa syaratnya? Niat. Yang kedua, walubsu fil masjidi, berdiam diri atau menetap di masjid. Kalau dia niat cuman kolar kelir, nyari bakso, ya kemudian jalan-jalan ke sana, kemudian kemana lagi, itu bukan iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nggak boleh keluar kalau nggak ada keperluan atau hajat. Paham? Paham ya. La yakfi fil lubsi qadru tuma'ninah. Dalam mazhab Syafi'i, iktikaf minimal ketika kita ruku' tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim. Selesai iktikaf. Cuman beberapa detik tambah sedikit, Pak. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat jumhur para ulama, bahwasanya iktikaf tidak ada batasan minimal. Boleh setengah jam, boleh 1 jam, boleh 15 menit, boleh 5 menit. Asal dia berdiam, bukan cuman lewat. Kalau dia masuk lewat sana, keluar, dia nggak dikatakan iktikaf. Tapi kalau dia berdiam, duduk sebentar, baca Quran, 2 baris, selesai, keluar. Iktikaf. Menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Abu Hanifah, dan ini pendapat jumhur para ulama. Berbeda dengan Malik. Ya, Imam Malik mengatakan bahwasanya minimal iktikaf itu 1 hari dan 1 malam, 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam enggak dinamakan iktikaf. Karena sahabat dulu iktikafnya Pak sehari semalam, ada yang 10 hari. Nabi iktikaf berapa hari? 10 hari di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan, Imam Malik juga, Malikiyah mengatakan salah 1 ayam 3 hari minimal iktikaf. Ada yang mengatakan 10 hari. Dan yang lebih tepat, wallahu alam, kalau saya sampai sekarang menguatkan bahwasanya
minimal iktikaf itu 1 hari atau 1 malam. Dari maghrib sampai terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai tenggelam lagi. Ini kadar minimal iktikaf. Kita masuk ke masjid sebelum maghrib, sebelum azan. Duduk di sini, niat iktikaf, balik besok jam 6. Maka inilah yang dikatakan minimal iktikaf. Paham? Kenapa Ustadz? Karena ada hadisnya. Umar bin Khattab pernah beliau bernazar dahulu, beliau bernazar iktikaf 1 malam ketika masa jahiliyah di Masjidil Haram. Kata Nabi, fa'aufi binadharik, tunaikan nazarmu wahai Umar. Bukhari Muslim. Jadi Umar bin Khattab pernah 1 malam dia iktikaf. Dan tidak ada riwayat para sahabat ataupun Rasulullah iktikaf kurang dari 1 malam. Sehingga pendapat yang lebih tepat adalah tidak dibenarkan iktikaf hanya sebentar. Ini masalah khilafiyah, Pak. Ya, masalah khilafiyah. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang dia itu minimal 1 malam atau 1 hari. 12 jam lah kurang lebih ya, 12 jam. Wa syartul mu'takif, syarat orang yang iktikaf. Yang pertama Islam. Yang kedua wa aqlun, berakal, bukan orang gila. Yang ketiga wa niqaun an haidin wa nifasin wa janabatin, suci dari haid, nifas maupun junub. Jadi kalau dia haid dan nifas, dalam mazhab Syafi'i jelas, orang haid dan nifas mazhab Syafi'i enggak boleh di masjid. Tapi yang lebih tepat adalah wanita yang haid maupun nifas boleh berdiam diri di masjid, tapi lebih hati-hatinya tidak. Ya, jadi ini masalah khilafiyah, Pak ya. Ini pendapat Daud Al-Dhahiri, Ibnu Hazm dan seterusnya, karena banyak riwayat menjelaskan sebagian sahabiyah tinggal di masjid, sedangkan mereka itu kan terkadang haid dan nifas. Tapi amannya nggak usah iktikaf. Keluar dari khilaf. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya iktikaf tidak batal gara-gara haid dan nifas, monggo dia iktikaf. Sebagian kesalahan akhwat yang sedang haid nifas diusir dari masjid untuk iktikaf. Kau tidak sholat tadi, tidak ngapo haid, keluar kau udah usah iktikaf. Nah ini enggak legowo dalam masalah khilafiyah. Ulama berbeda pendapat sejak dahulu, dan di dalam masalah khilafiyah la ikrah, tidak boleh pemaksaan. Silakan kau mengharamkan sesuatu, tapi jangan haramkan kepada orang lain selama itu masalah khilafiyah. Kita berpendapat yang haid enggak boleh di masjid, kita sampaikan, akhi, ukhti, ini dalilnya. Tapi nggak boleh kita paksakan. Oh, afwan, saya ikut pendapat ustadz atau ulama yang menguatkan bahwasanya haid nggak apa-apa di masjid asal menjaga kesucian dan kebersihan dari darah haidnya. Fadal, silakan, diskusi terbuka. Tapi pemaksaan nggak boleh, mencela nggak boleh. Ini masalah khilafiyah, Pak. Nggak boleh mencela. Yang boleh nasihati, Ustadz kenapa kok foto, ini dalilnya, boleh silakan, faddal. Inna syaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, faddal. Tapi juga kita punya pendapat yang lain bahwasanya foto bukan taswir. Taswir itu artinya menggambar.
melukis, memahat patung, bukan menahan cahaya, sama kayak cermin. Boleh kita bercermin, memantulkan, cuman menangkap, jepret. Silakan kau berpendapat itu haram, tapi ketika mencela orang yang demikian, padahal dia mengikuti ulama yang lain, ya, maka kita katakan nggak boleh seperti ini, nggak ada pemaksaan. Silakan argumentasi. Nah ini yang kadang nggak dipahami oleh sebagian saudara kita. Ketika berbeda pendapat langsung kau ini bukan lagi sunnah, kau ahlul bid'ah dan seterusnya. Ini keliru teman-teman. Ya masalah haid dan nifas ini mungkin ustadz lain berpendapat haram ya di masjid. Inilah masalah khilafiyah, biar kalian berlapang dada. Yang nggak boleh beda pendapat tuh masalah usuluddin, pokok agama. Ada yang bilang zina halal, nah ini keluar dia. Pokok agama. Ada yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ahlu sunnah. Mengingkari nggak ada azab kubur, mengingkari dia mengatakan tidak ada fitnah kubur, dia keluar dari sunnah. Mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat di surga, dia keluar dari sunnah. Mengingkari bahwasanya Allah ada di atas arsy, dia ingkari, keluar dari sunnah. Kenapa? Ini pokok sunnah. Selama kita masih bersatu dalam sunnah, udah. Dia saudara kita. Jadi nggak boleh kita memaksakan. Sebagian banyak setiap Ramadan kayaknya ada yang cerita, Ustadz saya ini haid nifas, diusir oleh umahat, oleh akhwat, gara-gara apa? Haid dan nifas, padahal kami pengen iktikaf. Dan lucunya sebagian akhwat ini nggak keenaan sama orang lain, akhirnya dia pulang, nggak menyempurnakan iktikaf dia gara-gara diusir. Harusnya sampaikan. Jangan sampai ini jadi kesepakatan para ulama. Memang jumhur, ya imam yang 4 mengatakan wanita yang haid nggak boleh berdiam diri di masjid meskipun untuk kajian, Tapi ini pendapat yang ya ada mahalul khilaf di sana, ada perbedaan pendapat yang harus kita saling tenggang rasa satu sama yang lain. Fala yasihul i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasaa wa junubin. Dalam mazhab Syafi'i enggak sah i'tikaf orang kafir atau orang gila atau orang yang haid, nifas dan junub. Walau irtaddal mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Seandainya ada orang i'tikaf murtad, Masya Allah ya, lagi i'tikaf dia murtad. Kemudian ada orang yang misalnya sedang mabuk ketika i'tikaf, maka batal i'tikafnya. Kalau murtad itu bukan cuma i'tikafnya batal, semua amal ibadahnya batal, ya. Selanjutnya, wala yakhruju minal i'tikafi al-mandhuri illa lihajatil insani. Enggak boleh orang yang i'tikaf keluar dari masjid tanpa hajat manusiawi. Kalau ada hajat boleh, Pak. Contoh hajatnya min baulin, kencing, pipis. WC-nya misalnya berjarak dengan masjid. Sehingga kalau dia ke WC harus keluar masjid, boleh, enggak masalah. Bahaya pula kalau dia pipis di masjid. Wa ghaitin, dan buang air besar. Wa ma fi ma'nahuma ka ghusli janabatin, atau yang semakna, contohnya dia mandi wajib. Misalnya mandi itu harus di jauh di situ. Enggak ada WC di masjidnya. Ada di kali. Ke kali enggak batal iktikafnya, Pak. Kalau dia mandi wajib. Tapi kalau dia ke sana cuma untuk nyingok-nyingok pemandangan, batal, ya. Siapa tahu ada bidadari turun, Ustaz, aku nak maling selendangnya. Nah ini ya, gara-gara nonton film pegawainya. Au udrin min haidin, atau uzur dari haid. Au nifas, bagi yang mengharamkan berdiam di masjid. Fatahurujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Au udrin min marad, atau udur karena sakit.
Bukan sakit hati ditolak si dia atau sakit hati dianya berundangan, bukan. Tapi sakit yang la yumkinu al maqamu ma'ah, menyebabkan kita nggak bisa berdiam diri di masjid. Apa contohnya? Hah? Sakit parah. Sakit mah stadium 4. Masya Allah. Yang bi'an kana yahtaju li firashin wa khadimin au yakhafu talwithal masjid, penyakit yang butuh untuk istirahat, bed rest, atau penyakit yang butuh untuk orang yang mengarawatnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Sedangkan orang sibuk itikaf, orang tuanya di rumah bisa jaga dia, dia pulang ke rumah, uzur, atau dia butuh dokter, atau dia butuh infus, atau butuh hal-hal yang lain. Ya, sudah masuk waktu adzan, kita break sebentar ya, dengerin azan dan jawab adzan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, faddal muazzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan tadi kaedahnya bahwasanya seseorang yang i'tikaf enggak boleh keluar dari masjid karena apa? Karena di antara rukun dan syarat i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Kecuali ada hajat atau kebutuhan atau keperluan. Bahkan Nabi pernah i'tikaf untuk keperluan mengantarkan istrinya Sofiyah binti Huyai pulang ke rumah, beliau ngantarkan, Pak. Kenapa? Ya karena tak kubiarkan kau sendiri. Masya Allah. Dalam fikih rumah tangga, lelaki yang baik tidak akan membiarkan istrinya safar sendirian. Kalau kalian masih membiarkan istri kalian safar sendirian, berarti masih ada kekurangan menjadi seorang suami. Masih dayus, masih enggak ada rasa cemburu istri sendirian di safar. Misal istri ke tempat mertua nih, sekarang istri saya tempat mertua misalnya. Nanti pulang ke Palembang enggak ada yang jemput, ya harus kita yang jemput. Kalau orang tua enggak bisa, kalau mertua enggak bisa nganter. Kenapa? Karena wanita enggak boleh safar sendirian kecuali bersama mahramnya. Dan mahram safar syaratnya dua. Yang pertama adalah lelaki, yang kedua adalah baligh. Kalau ibu-ibu bawa anak bayi, mana bu mahramnya? Iki. Oe katanya. Gak bisa ganggu, gak bisa jaga ibunya kalau ada yang ganggu dia. Ustadz, saya pergi perempuan sama ibunya safar berdua, nggak boleh. Kenapa? Karena mahram safar harus laki. Ustadz ribet nian, inilah ratu, Pak. Ada nggak ratu safar sendirian? Nggak ada. Dalam Islam wanita itu ratu, nggak boleh sembarangan bisa menyentuhnya. Yang salaman sama wanita nggak boleh sembarang orang, ratu. Apakah boleh rakyat jelata salaman sama ratu? No. Begitu juga dalam Islam. Bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menjaga. Menjaga. Tidak ada agama yang lebih menjaga seorang wanita dibandingkan dengan Islam. Dengan Islam. Atau uzur yang menyebabkan dia mengotori masjid, keishal. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya diare, wa idrari baulin atau kencing beser ya, kencing terus misalnya. Ini diantara hajat yang memperbolehkan seorang untuk keluar dari masjid atau hajat-hajat yang lainnya. Adapun kalau dia sakit yang ringan seperti demam sedikit, balik ke rumah maka berarti batal i'tikafnya. Atau pusing sedikit atau ada jerawat atau komedo, ada bisul di pantat misalnya. Ini bukan penyakit yang menyebabkan seseorang boleh keluar dari masjid ketika i'tikaf. Seandainya dia keluar maka i'tikafnya batal. Terakhir pembahasan pembatal i'tikaf. Pembakal i'tikaf ada dua, cuman saya di sini menyebutkan hanya satu saja. Kata beliau, wa yabtulu bil wat'i. I'tikaf batal karena al-wata', berhubungan badan. Misalnya di belakang sana kata ikhwan dia sama istrinya. Ya, kata gawe. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri-istri kalian kalau kalian sedang iktikaf dalam masjid. Karena enggak cocok. Masjid itu tempat ibadah. Ustadz, bukankah itu ibadah? Masya Allah. Ya kalau udah punya ilmu tuh debat terus kerjaannya ya. Bukankah sedekah Ustadz? Iya, ada tempatnya. Ada dua keadaan seorang gak boleh berzikir, Pak. Yang pertama, ketika di dalam WC buang hajat. Yang kedua, ketika berhubungan badan.
Jangan astagfirullahaladzim, astagfirullah, jangan. Ya. Karena itu adalah kondisi yang tidak layak seseorang berzikir, termasuk di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Ini pembatal yang pertama. Ini ijma para ulama bahwasanya berhubungan badan, ya santai yang jomblo ya, santai. Biasa ini ya. Ini fikih, ya, inilah fikih. Belum bahas fikih malam pertama gitu nih. Ya. Nah, masih jauh, sudah habis fikih saat puasa, fikih haji, fikih muamalah, jual beli, baru fikih nikah nanti bab malam pertama. Nah, ya. Sabar. Kalau punya anak dua kamu. Yang kedua, pembatal yang kedua adalah keluar dari masjid tanpa udzur atau tanpa hajat. Saya pernah dulu sama Ustadz Hidayatullah, ya sama teman-teman yang lain, iktikaf di Jogja. Kami duluan datangnya dan malam pertama itu kalau nggak salah sahurnya belum siap, ya sahurnya belum disiapkan panitia sehingga kami keluar masjid untuk mencari sahur. Batal nggak iktikafnya? Jawabannya tidak, karena ini kebutuhan. Nggak ada makanan di masjid, cari di luar warung-warung yang sedang buka. Mereka masih nonton OVJ sahur ketika itu. Kita pesan zaman 2010 dulu ya, 2011 atau 2012 begitu. Ya 2011 2012. Ya. Itu intinya bahwasanya pembatal iktikaf ada dua. Yang pertama apa? Berhubungan badan. Yang kedua keluar masjid tanpa hajat. Adapun karena hajat maka diperbolehkan, ya diperbolehkan. Contoh mandi, wudu, makan, minum. Dan di antara adab-adab iktikaf yang tidak disebutkan di sini adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat sunnah, tilawatul Quran, membaca dan merenungi Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adab iktikaf. Beristighfar, berdoa, bersolawat, bahkan belajar ilmu agama pun gak masalah. Sebagian masjid iktikaf mengadain pengajian, gak masalah, jangan kebanyakan saja Pak. Kajian akhir sore misalnya menjelang buka puasa, bagus. Atau kajian setelah subuh, atau kajian setelah zuhur, nggak masalah. Tapi kalau full dari pagi sampai siang, lanjut sore, lanjut malam, ini bukan iktikaf tapi ini daurah namanya, daurah. Ya mungkin itu saja. Ada pembahasan yang lain, insya Allah ini kita ringkas. Memang kitabnya kitab yang ringkas tentang fikih iktikaf. Dan iktikaf itu di masjid yang ditegakkan sholat jamaah, bukan di masjid yang tidak ada sholat jamaah. Sebagian ulama diantaranya Hudzaifah bin Yaman berpendapat bahwasanya iktikaf itu hanya boleh di 3 masjid. Al-iktikaf la iktikaf illa fi al-masajidits tsalatsah. Kata beliau, tidak boleh iktikaf kecuali di 3 masjid. 3 masjid terbaik di muka bumi. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Berapa kali sholat di sana? Pahalanya dilipat gandakan 100 sampai 1000? 100 sampai 1000? 100.000. Satu sholat Pak. 100.000. Ada uang balik dari haji, tidak sholat lagi dia. Ngapa Pak? Oh lah 100.000 aku. Ya Allah. Bedain keutamaan dengan kewajiban. Kewajiban tata jalan. Ya. Tidak bisa, lagi pula belum tentu diterima sholat kita di Masjidil Haram. Belum tentu 100.000-nya kita dapatkan. Masjid yang kedua yang terbaik adalah Masjid Rasul, Masjid Nabawi di kota Madinah. Berapa? 10? 100? Sejuta? 1000. Perhatikan akhwat santriwati, ibu-ibu di zaman Nabi
sahabiah di zaman Nabi, mereka kata Nabi, salatukunna fi baitikunna khairun, lebih baik kalian salat di rumah kalian, itu lebih baik kalian salat daripada di Masjid Nabawi. Berapa kali Masjid Nabawi? 1000. Jadi salatnya wanita di rumah itu lebih baik dari salat di Masjid Nabawi. Ya. Jadi nggak masalah usah aku ada pengajian, langsung balik habis pengajian sholat isya di rumah, nggak masalah, bagus. Tapi sholat nian, nyampe rumah tidur, jangan. Lebih baik sholat jamaah kalau begitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh dihalangi wanita sholat di masjid, bagus. Cuman ada yang lebih bagus. Masjid yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Aqsa artinya jauh, di kota Yerusalem, di kota Elia, ya di Palestina sana. Berapa ribu dia sholat di sini? Pahalanya 500, hadisnya dhaif. Yang benar adalah 1/4 dari Nabawi. Berapa? 250. Masjid Imam Syafi'i 1, kalau jamaah 25 atau 27. Kalau seandainya pendapat ini benar, Masya Allah, tidak pernah itikaf kita, kecuali kalau lagi umrah atau haji. Tapi ini pendapat yang syad, yang menyeleneh. Yang lebih tepat adalah pendapat boleh itikaf di masjid mana saja, tidak harus 3 masjid ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bahas pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya menemukan uang di tanah di bawah 15.000 mungkin ya. Tetapi uang tersebut tidak dimakan, melainkan dikeluarkan dengan cara yang tidak bermanfaat. Dosa. Ustadz, tidak makan. La ta'kulu amwalal yatama, jangan kalian makan harta anak yatim. Aku udah makan, Ustaz, aku beli ke mobil. Sama baik Pak, karena intinya adalah menghabiskan harta. Larangannya makan riba. Ustaz, aku udah makan riba tuh, ku beli ke apa? Ku beli ke motor. Sama baik. Bunga di bank tidak dimakannya Pak, dimbeknya, kemudian diberinya motor. Aku dak dosa Ustaz, dak makan riba. Ngapa ribanya dak aku makan, tapi aku beli ke motor. Nah Bapak ini, inti jangan makan riba artinya jangan memanfaatkan riba. Jadi nggak boleh, dia harus umumkan selama setahun meskipun cuma 15.000 atau 10.000 atau 5.000, karena masih sesuatu yang berharga. Lumayan 5.000 beli pempek 3. Ya, kenyang sudah. Bolehkah melakukan aktivitas non ibadah ketika itikaf, semisal buka medsos? Pertanyaan yang bagus. Bahwasanya ketika itikaf boleh melakukan hal-hal mubah seperti makan, minum, ngobrol, ya ngomongin proses. Kau sebatas mana proses sama dia? Nah, boleh. Asal jangan ngomongin wong, ngomongin keburukan orang. Sebagian orang atau lagi perempuan itikaf dia gibah. Lebih baik mbak-mbak ini ndak usah itikaf, mbak. Capek-capek beribadah, pahalanya untuk orang yang digibahi. Lebih lemak dia tidur di rumah, kate kawan ngobrol. Karena itulah baiknya wanita lihat dulu, lemak itikaf di tempat yang nggak dikenal. Ya, kalau udah dikenal, kalau saya Pak, kalau ikut pengajian lebih enaknya ya duduk di tempat yang orang tidak kenal. Tapi masalahnya sekarang kalau udah kajian, sebelah kanan salaman, sebelah kiri ngajak salaman, depan belakang kanan kiri serong tenggara barat laut ngajak salaman galau. Cak mana nak fokus pengajian? Jadi tolong agak salaman ya pas aku kajian. Kalau daurah tabligh akbar, zikok salaman. Karena itu aku galak
ini merengut kalau disalamin. Nah, tapi kalau sudah selesai kajian, ahlan, maafan tadi ya, gitu. Ya, jadi tolong jangan diganggu ketika pengajian. Begitu itikaf, jangan ngumpul sama orang-orang yang kita kenal, sibuk. Kalau Nabi itu bikin tenda, Pak. Bagusnya begini, itikaf tuh bikin tenda masing-masing, biar fokus sendirian. Ini idealnya. Kalau sekarang itikaf tuh kan ajang ujub, Pak. Sebagian. Wong tidur kalau dia dewek baca Quran. Lihat mereka semuanya tidur. Wah. Awak dia baru bangun. Uang itu sudah baca Quran sampai jam 1 ketedoan. Kita habis isya tidur baru bangun jam 1. Habis motor tidur lagi. Coba kalau pakai itikaf enggak ada ujub-ujuban. Kita fokus ibadah. Dan kalau kita tidur semalaman tidak malu dalam itikaf, dalam tenda, ya. Dan ingat kata para ulama, bangun, dia ketinggalan sholat, dia tidak sholat malam, bahkan mungkin ketinggalan sholat subuh, benar ketinggalan. Tapi dalam perasaan menyesali ini lebih baik daripada dia menghidupkan semalam suntuk, dia pagi harinya timbul rasa ujub dan bangga dirinya. Ya, jadi penting ini ya. Ingat Pak, sebagian teman-teman kita mungkin baca Qur'annya cuma 1 jam, 2 jam, kita mungkin 5 jam, 6 jam, bahkan mungkin gak tidur, tapi mungkin dia yang lebih terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas. Yang sedikit ikhlas lebih baik daripada yang banyak gak ikhlas. Karena itu penting bahwasanya yang jadi tolak ukur adalah ketakwaan, bukan penampilan zahir saja. Ya, ini penting untuk kita pahami. Belum tentu teman kita yang buka medsos ketika itu pahalanya lebih sedikit dibandingkan kita yang baca Quran sama sekali. Ya mungkin dia buka medsos, sapa ini istrinya yang lagi di mana. Nabi kan iktikaf kayak gitu, dijenguk oleh istrinya. Bahkan Nabi kan rumahnya dekat masjid tuh, masukin kepalanya minta disisir oleh Aisyah. Yang jomblo harap jangan baper. Ini diantara apa? Diantara indahnya apa? Indahnya kalau kita memahami fikih, memang afdolnya menyibukkan diri dengan urusan akhirat, tapi tidak berarti mutlak nggak boleh berbicara atau melakukan urusan-urusan duniawi. Nabi ngobrol di pojok masjid sama istrinya, Nabi minta sisiri dengan Aisyah di samping rumah Aisyah di dekat masjid. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Ya, kita sibuk dengan diri kita sendiri, jangan ngurus orang lain. Bolehkah ketika berpuasa membasahi bibir yang kering dengan lidah karena sering tidak pede ketika bibir kering saat berpuasa? Enggak masalah ya. Tapi jangan merasa ya, jangan kalau dia demikian karena enggak mau orang tahu dia puasa ya. Enggak masalah juga sebenarnya, tapi jangan sampai mengatakan itu sunnah begitu. Enggak ada sunnahnya basahi bibir ketika sedang puasa. Ustadz, di luar tema, bagaimana hidup ini agar terhindar dari kemaksiatan dalam kesendirian? Jangan sering sendiri. Ustadz, aku nih jomblo. Oh iya. Lihat di tempat mana kita sering berbuat kemaksiatan. Di kamar, Ustadz, kadang ku kunci kamar, ndak kate uang, caronyo jual pintu. Biar apa? Kejingoan. Dan jangan sering-sering sendiri, sibukkan waktu dengan kawan, dengan orang tua. Sendiri itu untuk istirahat saja atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pemuda itu kalau udah pemuda kemudian dia sendiri itu kebanyakan dosa dah. Jadi sibuk-sibuk, komunitas yang baik, ikut pengajian, melakukan hal-hal positif, hal-hal yang produktif. Dan memang ini adalah ujian besar dan semua orang akan diuji dengan kesendirian. Ya, kalau kita beribadah di hadapan manusia mah biasa, Masya Allah, ahlan begitu. Tapi kalau kita lagi sendiri, inilah pribadi kita sebenarnya, waliyazubillah. Apakah jika hal terjadi dalam rentang waktu yang tak tentu, itu menyesal perbuatan tersebut, apakah amalan tersebut bermaksiat hilang sia-sia? Ya, memang ada hadisnya tentang masalah ini. Hanya saja kalau kita bertobat ya, kemudian kita ya
berusaha meninggalkan kemudian terjatuh lagi, insya Allah yang taubat tadi kalau nasuha diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalkan ya, minimalkan kita sendiri. Apakah dibenarkan iktikaf di musola? Kalau musolanya selalu sholat jamaah nggak masalah. Asal musola tersebut adalah tempat yang memang dikhususkan untuk masjid, Pak. Bukan ruang biasa jadikan tempat sholat, beda ya. Ini emang musola, emang khusus untuk masjid, maka statusnya adalah status masjid. Wallahu taala alam ya. Asal kalau sholatnya berjamaah. Biasanya kalau di mal-mal itu kan kadang subuh nggak ada ya, kadang nggak ada. Pada saat 10 hari terakhir, sering orang tua di rumah sibuk menyiapkan kebutuhan untuk hari Lebaran. Terkadang menyuruh ya untuk tetap di rumah dan membantu orang tua. Yang mana yang lebih afdal untuk diamalkan, berbakti kepada orang tua atau iktikaf? Iktikafnya siang, apa iktikafnya malam, kemudian ya siang pagi harinya bantu orang tua. Kalau bisa digabungkan jangan pilih salah satu. Ini kaidah al-jama' aula minat tarjih. Menggabungkan dua kebaikan lebih baik daripada satu. Ini kaidah usul fikih. Al-jama' aula minat tarjih. Ada seorang ibu-ibu bilang sama suaminya, "Abi, pilih Umi atau pilih fulanah, Abi?" Al-jama' aula minat tarjih. Enggak bercanda, ini bercanda. Ustadz, bagaimana jika ada yang memakai nama kunyah Abu Ummu tapi dia belum nikah? Jazakallahu khairan. Rasulullah pernah memberikan kunyah kepada anaknya Ummu Sulaim dengan sebutan Aba Umair. Anak kecil, Pak, SD belum mungkin. Tapi sudah Nabi beri kunyah. Karena itu kunyah ini enggak harus dia punya anak, enggak harus dia sudah nikah. Aisyah enggak punya anak, Nabi kasih kunyah Ummu Abdillah. Tapi kunyah ini yang lebih tepat adalah pemberian orang lain kepada kita. Bukan kita yang memberikan kunyah sendiri, Pak. Jadi enggak masalah enggak ada kunyah. Enggak harus ada kunyah. Sahabat banyak kunyah atau enggak pakai kunyah? Banyak enggak pakai sahabat kunyah. Sebagian pakai ibnu ini gara-gara apa? Gara-gara namanya sama, Abdullah ibn Abbas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, sedikit banyak yang lain, Umar itu enggak pakai kunyah. Utsman enggak pakai, Ali enggak pakai, Abdurrahman bin Auf enggak pakai, Sa'ad bin Abi Waqqas enggak pakai, Sa'id bin Zaid enggak pakai. Ya, Tolha nggak pakai, Zubair nggak pakai, ya. Jadi nggak harus berubah langsung twing semuanya abu umu. Nggak. Itu biasanya orang yang memberikan. Orang sudah punya anak, diberikan ini Ummu Fulan, Ummu Ahnaf, Abu Ahnaf misalnya, nggak masalah. Ya tapi nggak harus sampai seperti ini. Ya kalau saya berpendapat itu maksudnya bukan sunnah yang harus dilakukan, tapi itu adalah sunnah. Kalau orang memberikan kepada kita nggak masalah seperti itu. Ya, seandainya kita memberi nama kunyah kita sendiri juga nggak masalah. Yang bermasalah adalah mengatakan itu sunnah. Kalau nggak pakai kunyah ini nggak sunnah. Ini yang bermasalah. Ya Allah taala a'lam. Ustadz, ada ikhwan yang mau melamar saya. Alhamdulillah. Di sini budaknya, enggak ya. Yang satu mantan saya, beliau telah kenal dakwah salaf dan ingin serius menikah dengan saya. Banyak kasus kayak gini ya. Mantan kenal sunnah bareng-bareng ya. Insyaallah. Dan satunya lagi belum mengenal salaf, tapi beliau berjanji ingin belajar salaf. Mana yang lebih baik saya pilih? Yang lebih baik agama dan akhlaknya. Makanya biar tak bingung-bingung tuh sikok-sikok mbak. Kadang kita ini kan kurang tawakal. Lagi proses sama si fulan, gantengnya 70. Agak maju yang gantengnya 90. Nah tergoda ini. Nah kau, sama yang ini be, nah ini salah.
baik-baik bilang maaf, saya lagi proses sama orang ikhwan lain. Kalau saya nanti nggak jadi, saya akan hubungi Mas Akhi misalnya, begitu. Kadang kita ini kan sulit nak ngelepas yang itu, cuman pengennya yang ini. Main aman, dua-duanya, nah ini salah. Man taraka syai'an lillah, asal tadi baik agama dan akhlaknya. Karena itu satu-satu bagusnya. Dan ikhwan juga demikian satu-satu. Ya satu-satu proses. Ada ikhwan yang lain nanti aku lagi sama dia nih. Ditolak, udah baru cari yang lain. Biar lebih apa? Lebih aman proses dan berharap kalau bisa sekali langsung dapat. Karena sekali langsung dapat, alhamdulillah. Jadi tidak banyak hati yang kita lukai, ya. Tidak banyak hati yang kita lukai. Adabnya kurang bagus kalau langsung prosedur, ya. Lihat yang mana yang paling baik akhlak dan adabnya. Zikir lebih baik dari itikaf 20 hari di masjidku. Enggak tahu ana ya. Zikir lebih baik daripada itikaf. Cuman ada yang lebih baik daripada itikaf 30 hari sebulan di Masjid Nabawi. Apa itu? Membantu urusan orang lain. Masya Allah. Akhi, antum bisa nggak nemenin? Kenapa pengen bikin SIM nih? Udah seharian, ayo ana anterin, ana temenin. Ini pahalanya lebih baik daripada itikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Apalagi ngantari ustadz pengajian. Ya. Mengurusin orang lain saja pahalanya begini loh. Apalagi pahala mengurusi kebutuhan orang yang berilmu pengen mengisi kajian. Kata Nabi dalam sebuah hadis, siapa yang menyiapkan kendaraan untuk berjihad, dia udah berjihad pahalanya. Siapa yang menyiapkan orang untuk kajian, dia yang antar, dia yang jemput, ini kayak dia yang memberikan memberikan ilmu atau memberikan kajian. Jadi penting ini membantu orang, ya, membantu menuhin kebutuhan orang lain. Ya, kalau kita bantu urusan orang lain, Allah akan berikan kebaikan yang gitu banyak untuk kita. Allah, ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa tolong hambanya kalau ini hamba suka menolong saudaranya. Hukum mencari kehidupan di malam hari atau jualan sambil begadang enggak masalah, asal jangan sampai terlambat sholat subuh, Pak. Ya, nggak masalah dia begadang. Karena itulah carilah pekerjaan yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau memang dia buka nasi goreng misalnya sampai malam, coba buka agak sore sedikit, jam 4 sampai jam 8 selesai tutup. Cari keberkahan, Pak. Kadang waktu malam itu adalah waktu untuk bersama keluarga. Ya, meskipun nggak masalah kita gawe malam satpam misalnya, malam gawinya. Ya. Misalnya jaga malam, pos ronda, itu emang kerjaan malam hari. Cuman carilah pekerjaan yang itu tidak mengganggu akhirat kita. Khawatir kalau begadang sampai jam 12 malam dia buka warung atau buka kafe sampai jam 1 malam, akhirnya dia nggak dapat keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Allahu taala a'lam. Ya, demikian kita akhiri pertanyaan alhamdulillah hari ini sedikit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.